Nih mukanya nih, tuh, gemes banget. So guys, Kita bangun dari jam 12 malam ya, nggak tidur. terus Kerjanya jam 2 subuh. guys, welcome back to my channel. Hai. Bersama ini ada Chef Reza sama Hasya. Ini Chef Hasya juga ini. Tuh. Karena dia gembrot kayak chef. Anak bule ini nih. Nih mukanya nih, tuh. Gemes banget. So guys, ini aku lagi dikunjungin sama Kak Reza. Sekarang Kak Reza tuh udah punya channel. Ya. Dan aku enak banget ini namanya Bu Sui. Ibu menyusui dibawain lontong sayur. Karena emang requestnya Iya. pengen makan lontong sayur yang kayak Padang-Padang. Iya, kayak Padang yang kuah-kuah Padang itu loh. Jadi tadi malam gue sampai pakai blender, giling kelapanya ya. Satu rumah. Kak, lu kan pakai santan ini. Kan kalau bumbu Padang kan mesti pakai kelapa itu. Oh, dendeng, apa serundeng? Serundeng. Apa ya, Iya, kayak gitu. Itu justru Padangnya tuh di situ. Oh iya benar-benar kayak rendang ya. Iya, maksudnya. iya. Oh my God. Tuh, spesial gue bikin buat lo. Alhamdulillah, nih bismillahirrahmanirrahim, aku makan dulu ya. Udah enak banget. Ya, Sumpah enak banget. Kentalnya dapet, nggak pedes. nggak pedas, karena emang lagi menyusui nggak boleh pedas-pedas ya. Ya. Gue pakai cabenya sedikit banget coba buat warna doang gitu ya. Jadi kalau nggak pedes ya ada sedikit lah rasa pedesnya kan. Enak Pak, enak banget Kak. Ya, itu dari malam gue bikin. Jadi Bentar resepnya nih, bentar resepnya. ntar gue kasih resepnya. Atau Kak, nggak usah resep, kita bikin bareng aja ya. Ajarin aku ya. Boleh. Udah bikin videonya. Boleh. Wah, mantap. Tuh. Aja yang mantap. Tuh. Dia mesti makan jam berapa dah? Ntar jam 5. Jam 5 lagi. Tadi terakhir jam berapa? Jam 2 kan tadi. Setengah 2 atau setengah 5, setiap 3 jam. Oke. Setiap 3 jam. Tapi nggak tidur kesannya. Ya, ini kalau lagi banyak orang ini kadang dia bangun. Sekarang sih udah lebih sering bangun. Gitu. Udah kayak anak gede, dia udah kayak bukan bayi baru lahir. Makanya gue bilang gitu dari Bayi baru tadi. lahir kan. Makanya dari tadi ini. Tuh. Udah banyak yang datang ngebesuk kan ya? Keluarga doang nih. Ngobrol-ngobrol dong. Apa ngobrol apa kita? Kan aku kan baru mau 3 tahun ya. Aku tuh Maret tahun depan. Itu 3 tahun di Belanda. Kak Reza dari kapan sih tinggal di Belanda? Aku di Belanda 2009. Udah mau 12 tahun dong. Iya, 2009. 2009 aku masuk Belanda. 2000 ya, bener 2009 awal ke Belandanya. Terus ya udah sayang. Apa Hasya? Terus ya udah sampai sekarang 2020, udah 2021 sebentar Betah lagi. nggak ya di Belanda? Jujur kalau ditanya betah atau nggak betah, aku jawabnya ya kan udah merasa seperti rumah sendiri sih di Belanda. Setelah berapa tahun? Lama. Ya aku aja. Bener, Iya kan? bener, Setelah bener. berapa tahun betahnya gitu loh. Itu mungkin sekitar butuh waktu 5 tahun 6 tahun Baru awal-awal. bener-bener ngerasa Belanda nih kayak rumah gue deh udah. Iya, dulu gue cuma ngomong gini waktu pertama-tama gue Belanda, target gue di Belanda cuma 5 tahun deh. Setelah itu gue cari duit doang. Nanti kalau gue kumpul, gue balik ke Indonesia nih ya. Tapi lama-lama sekarang justru mindset gue berubah gitu. Kalau gue di Indonesia, dibalikin ke Indonesia, gue mau ngapain? Ya karena udah terbiasa dengan kehidupan di Belanda. Udah terbiasa dengan kehidupan di Belanda, terus juga mungkin tradisinya gitu. Gue kayaknya kalau di sana dibalikin ya, nih, lu balik nih ke Indonesia nih ya, dikasih tiket gitu. Ntar gue sampai di bandara ngapain gitu? Ya. Memulainya gue nggak tahu. Parah ya, memulainya gue nggak tahu. Kayak udah buntu untuk apa di Indonesia nih gitu ya, udah kayak Nggak ngerti gitu. Terus seandainya oke, mungkin gue bisa jual makanan lah ya, seandainya gue bisa masak nih ya, jual makanan gitu. Tapi nanti gue ngobrol sama orang gimana gitu. Jadi udah adaptasinya mungkin tuntut ya. adaptasinya mungkin mesti lama gitu. Adaptasinya walaupun gue di negara sendiri ya, dengan orang-orang Indonesia sendiri, tapi mungkin kayak butuh waktu yang lama buat gue bisa untuk balik lagi dari cara kayak berpikir yang Karena gitu. cara berpikir udah cara berpikir orang Belanda sekarang. Satu yang gue nggak bisa cara Indonesia apa coba? Kalau kumpul, telepon,
telepon. Di- Oh, megang HP gitu. Iya, jadi kita diajak ngumpul, ayo kita ngumpul yuk jam segitu. Oke, pas datang semua pada megang handphone, handphone, iya. gitu. Terus, Oh, kita di sini handphone dikemanain dulu ya, ya kan? terus kita kumpulnya kapan dong gitu, ngobrolnya kapan dong? Kalau cuma masing-masing cuma lihat HP ya udah mending di rumah aja masing-masing. Iya, benar. Itu nggak bisa gua, nggak bisa gua. Iya, benar. Di sini tuh orang masih respect banget ya kalau waktu bareng-bareng gitu. Kita handphone taruh lah gitu. Ya, sesekali boleh cek misalnya orang satu teman lagi ke toilet. Ya, Ya kita kan cek cek handphone, handphone gitu. Jadi, ya kan? jadi ada kayak nggak sopannya gitu kalau kita continue sama telepon ya. Terus Kak, awal ke Belanda itu pas baru datang sini kerja apa Kak? Kan sekarang udah jadi chef nih teman-teman. Dia tuh udah jadi chef. Jadi awal-awalnya jujur ya, gue tuh awal-awalnya ini sebenarnya sama keluarga gue juga nggak cerita ya kerjaan gue apa. Aduh. Bener, ini kalau dulu ditanya kita pastinya kalau ngomong sama keluarganya, oh iya ini, Iya. jadi istilahnya gini, walaupun lu nggak makan lu cerita Yang enak-enak. yang pasti udah makan gitu ya. Jadi gue awalnya tuh kerjanya di Außen Bureau, jadi kayak Außen Bureau ini loh teman-teman. Agen pencari kerja. ya, jadi kan itu kerjanya kadang-kadang juga 3 jam, cuma 2 jam. Tapi kan kita walaupun cuma dikasih 1 jam dulu ya. Waktu itu gajinya 9 euro ya, itu belum dipotong. Ya kan? Tapi gue udah seneng banget gitu. Jadi dapatnya waktu itu kalau nggak salah 7 euro atau 8 euro bersihnya ya, Iya, nettonya. setelah pajak. Jadi gue mesti bangun subuh-subuh, jam 2 subuh, kerjanya jam 3 subuh, terus nanti jam 3 subuh nurunin barang. Jadi kayak ada bank yang di bandara itu loh. Oh iya. Jadi barang-barang tuh jalan tuh ya. Nah, kita nanti Itu berdasar gudang atau apa maksudnya? kayak gudang gitu. Magazine ya? Ya, kayak magasin gitu. Jadi kita terima, lu mesti ngambil ini gitu. Iya, Nanti kita ngambil kita bangun dari jam 12 malam ya. Nggak tidur. Terus kerjanya jam? Kerjanya jam 2 subuh. Nanti jam setengah 3 udah habis barangnya. Ya Allah, setengah jam doang gua kerja. Tapi ya gitu gua harus jalanin. Itu terus kerja di pabrik itu kan. Pekerja di magasin itu kan, di gudang. Terus gua pernah kerja di pabrik ayam. Ngapain lu packing? Kayak kalau keluarga gue nonton, kayak keluarga gue nangis, kayak dosa banget sama gue. Jadi gitu, ayam kita terima kayak jadi berdasarkan itu juga nih, paha semua juga. Jadi yang kifile semua gitu. Kayak gitu loh. Sortir. Terus gue pernah jadi pos besor, ngantar surat-surat. Jadi Pak Pos Pernah gue jalanin. pakai sepeda apa? Pakai sepeda. Bisa deh. Ya di sini nggak pakai motor teman-teman. Baru-baru Ya. pakai mobil juga jarang Pakai banget sepeda, ya. gue dari rumah ke rumah gue. Jadi sampai gue satu kota Deventer tuh gue tahu tuh. Koran-koran juga kan. Alamatnya, alamatnya gue tahu. Kata orang tinggal di mana gue tahu. Oh dari situ sampai gue hafal loh. Itu tapi mungkin gue kerjain itu mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan lah. Tapi nggak Musim apa-apa. apa tuh? Winter nggak? Winter. Gila Mas Ferwin. Itu baru-baru datang malah. Tapi nggak apa-apa. Itu pelajaran. Setelah itu baru gue baru bisa ngelamar karena bahasa Belanda kan udah lebih baik. Iya. Karena kenapa waktu itu gue jadi tukang pos, kenapa gue jadi kerja di pabrik? Karena tidak memerlukan bahasa. Benar. Ya kan? Kalau tiba-tiba kan sekarang kita pengen kerja, gue pengen kerja di toko, lu mau pakai bahasa apa? Iya, mau nawarin orang masa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia iya, kan? Sementara kan saat bekerja di Belanda itu kalau kecuali di Amsterdam ya, Iya. itu kan menguasai bahasa Belanda, Iya. ya kan? Gimana nanti kalau seandainya tiba-tiba ada kebakaran, kita instruksi dalam bahasa Belanda, kita nggak ngerti bahasa Belanda. Iya, Ya kan? benar. Nah, kecuali kalau di Amsterdam lu kerja di toko, lu Iya, nggak perlu atau nggak bahasa. jadi guide tuh yang di kanal-kanal Ya, gitu kan? gitu. Nah, itu kerjaan gue jadi kerja di gudang, kantor pos gitu. Berapa tahun itu Kak kayak gitu? Kayaknya 2 tahun. 2 tahun pertama pokoknya kerjanya amburadul lah kayak gitu, Sedih, kerjanya sedih banget itu. Itu sedih, hidupnya sedih banget deh gitu. Itu drama tuh kayak yang tiba-tiba punya masalah. Udah gue balik aja ke Indonesia. Ngapain gue sini? Gue di Indonesia Kerja kan. kayak gini ya. Iya, gue di Indonesia kan juga walaupun juga cuma istilahnya penyanyi panggung daerah, cuma gue juga punya nama istilahnya kan ya. Iya. Satu Bengkulu gue pegang waktu itu. Iya. MC segala macam. Udah jadi artis di Bengkulu. Udah jadi artis lah, walaupun juga artis kampung kan.
Kadang-kadang kalau lagi jenuhnya gitu atau lagi tiba-tiba moodnya, udah gue balik aja lah ke Indonesia ngapain gitu, gue nyanyi lagi lah gitu. Iya. 1 juta juga satu malam gue udah persaweran gitu kan, Iya, 1 juta. ya kok event-event gitu kan. Iya, ya, kenapa gitu kerja di night club kan, nyanyi Iya. di night club kan gitu, 1 juta mah di kantong gitu, satu Iya. malam mah gitu ya. Istilahnya kalau di euroin juga sama duitnya kasarnya gitu ya kan. Gua keren juga Malah lebih mewah di Iya. Indonesia dapat duit segitu. di atas panggung guanya gitu kan. Terus semua orang lihat gua, ini mah apa coba bawa sepeda winter gitu ya. Sedih banget ya kak. Tapi itu perjalanan hidup loh, Kak. Tapi kalau sekarang gua ngebayanginnya indah. Kalau sekarang ya. Tapi kalau dulu waktu gua ngejalanin, ya ampun kayaknya. Nah terus kayak untuk memulai karir untuk di restoran di Horeca ya, di F&B itu gimana? Dari yang 2 tahun kerja sana sini gitu Nah, loh. jadi ceritanya waktu itu kan memang kalau soal masak kan memang kita kan dari kecil. Karena nyokap dulu kan punya warung lah istilahnya. Warung makan gitu. Wah, warung makan gitu. Jadi semua anak-anak itu wajib ngebantu. Karena nggak mungkin nyokap gue punya asisten sementara anaknya 6 gitu dulu makannya. Jadi mulai dari kakak gue paling tua segala macam itu semuanya ngebantu, harus ngebantu. Nah, jadi kalau soal cerita masak-masak memang dari kecil kayaknya ya. Kita cuma nggak ngebrojol di keranjang bawang doang ya. Selebihnya kita udah tahu gitu soal dapur gitu. Nah, waktu itu di sini kan pasti impian semua orang tuh gini loh. Kalau gue pindah, gue tinggal di luar negeri, gue pengen jadi yang hebat. Iya. Nggak mungkin lu balik basic tiba-tiba lu masak gitu ya. Iya. Pasti lu impian lu pengen jadi ini. Malah gue justru pengennya dulu kalau gue di Belanda ntar gue masih bisa nyanyi. Jadi Tapi secara artis. ya mungkin nggak yang artis yang gimana, tapi kan gue internasional dong jatuhnya kan, ya kan. Gue malah justru pengen dulu gue tetap nyanyi gitu atau punya karir tetap nge-MC segala macam gitu kan. Nah, tapi ternyata ya balik-balik ke masak ini. Nah, jadi setelah itu gue pikir-pikir lagi, oh ya ternyata banyak loh orang restoran Indonesia kan dulu kita nggak ada misalnya pandangan restoran Indonesia tuh sebanyak apa gitu kan. Nggak tahu gitu. Nggak tahu, terus juga belum pede soal bahasa gitu kan. Nah, terus tiba-tiba sekarang gua ngeliat gitu, oh ya ternyata masakan Indonesia tuh terkenal di Belanda. Semua orang Belanda tahu nih makanan ini gitu. Nah, awal-awalnya sih gua kerja itu di Thais restoran. Pertama gua makan di sana loh, gua makan di sono, gua merasa enak gitu. Nah, terus tiba-tiba gue ngebaca nih, mereka cari karyawan gitu. Gue bilang, kenapa nggak gue aja? Gue ngomong nih sama yang punya. Gue bilang, kalian cari pegawai ya? Iya, kata gitu. Gue mau udah kerja. Waktu itu kan, gue istilahnya kan customer-nya. Kata gitu. Iya, gue bilang punya gue. Oh, katanya nanti kita bicara kalau udah selesai makan gitu. Nah, pas gue bayar, dia cerita, beneran nih mau kerja? Iya bener, gue bilang gitu. Ya udah datang aja besok gitu. Nah, dari situ gue mulai karir lah gue di dapur lagi gitu. Nah, awalnya kerjaan apa tuh kak di restoran Thailand? Pertama sih karena dia orangnya gini loh, orangnya tidak mau yang cuma masak di Thailand, di restoran Thailand ini cuma orang Thailand. Selebihnya lu cuma ngebantu untuk jadi waiters atau lu di bar ya, lu nggak boleh megang dapur karena yang tahu bumbu Thais ini cuma orang Thais, gitu kan? Bener dong. Kalau lu punya restoran Indonesia, tiba-tiba orang Belanda lu suruh masak rendang, mereka nggak tahu dong rendang itu apa. Dia ngasih kesempatan. Reza, kamu kayaknya kamu bisa untuk waiters, tapi kamu juga kayaknya lebih senang di dapur. Gue bilang, gue lebih sebenarnya kalau ditanya, gue lebih senang di dapur, gue bilang gitu. Ya udah lu kasih kesempatan sama lu kata gitu. Nah di sana sama dia dikasih kesempatan, lu pegang dulu waktu lu cuma tom yum yang kayak gituan yang gampang ya, yang tinggal cemplung doang gitu. Itu gue waktu itu tuh sempat kerja di Amsterdam. Indonesia, mulai gue masuk ke ngorok. Anak aku ngorok guys kalau tidur. Orang cerita ngevlog dia ngorok. Udah kesel. Gitu kan. Tapi nggak nyaman dianya. Pernah juga. Itu jadi apa tuh? Chef. Udah jadi chef? Udah, nggak dibayar gaji, pernah juga. Kok bisa? Jadi kerjanya overtime gitu kan. Sana gue 10 jam kerja gitu jadi 15 jam sehari kerja. Gila. Saking itunya. Terus kalau ditanya, oh ya nanti book holdingnya belum datang atau ini belum, tiba-tiba gaji gue nggak dibayar. Terus akhirnya 3 bulan nggak dibayar. Gue pikir ya gila dong. Sadarnya. Lihat mukanya gitu kocak. Dia habis ngorok kayak kebangun gitu.
Nah, karena kita orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kan penuh Nggak enakan. excuse-nya Iya. kita terima gitu. Oh ya udahlah nantilah gitu. Ah hitung-hitung nabung deh gitu-gituan gitu ya. Sampai akhirnya 3 bulan buat bayar kereta aja gue nggak sanggup lagi. Ya kan, nanti ini gue berhenti udah gitu, udah berhenti gue dapat kerjaan lain gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Itu tetap nggak dibayar yang itu 3 bulan. Pada akhirnya mereka bangkrut. Bikin kayak diklarifikasi minta bahwa mereka perusahaannya bangkrut, jadi akhirnya kan gaji dibayar sama UWV. Sampai merintah. Jadi kalau lu punya perusahaan sekarang punya restoran lu bangkrut, lu tidak akan membayar gaji karyawan, lu nggak bisa kan? Jadi yang membayar kan nanti pemerintah gitu guys, ya, diganti gitu. Diganti. Jadi tinggal dikasih tahu apa namanya kontrak lu berapa gitu, jam bekerja lu udah berapa gitu kan. Sama mereka juga kan dikasih nih. Nanti mereka declare juga bener nih karyawan ini kita nggak gitu. sanggup bayar Ya. lagi gitu ya. Ya waktu itu yang ngomong justru UWV loh, bukan dari mereka. Oke. Ya. Jadi justru pemerintah guys Iya, kesini. yang ngasih tahu. Ya. Jadi walaupun kalau di Indonesia ya bukan ngejelekin Indonesia Ya. maaf ya, tapi memang membedakan sistem aja gitu ya. Ya. Kalau di Indonesia kan perusahaan bangkrut kabur. Ya, udah Ya, selesai. kita udah- Lu kita nggak dapat nggak bisa apa-apa. kemana-mana klaimnya gitu. Tapi ini justru gue dapat surat dari UWV gitu. Setelah gue berhenti berapa lama ya? Oh ternyata gue dapat nih, masih dapat rezeki. Kayak gitu terus ya mulai udah kerja di Amsterdam, terus balik ke Utrecht segala macam kayak gini gitu kan, sampai sekarang. Nah Ketemu itu, lu. iya, aku pernah kerja, jadi aku pernah jadi asistennya Kak Reza di dapur guys, di restoran Ina Corner ya, waktu itu kita ada vlognya. Ya, ada. Nanti link videonya udah berapa bulan yang lalu ya itu ya, tahun kemarin kali. Tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin sebelum aku hamil ya. Iya, sebelum itu masih winter. Gue inget banget loh. Oh iya. Winter. Sebelum Itu winter, enggak? Bener. Kayak Iya. Desember juga nih, enggak? Iya soalnya ntar Januari, ntar Mei, ntar Ya, apa lu ya, bikin video ya, gitu. ya, ya. Ntar vlognya linknya aku taruh di bawah, itu Ya, video yang lama. ya. Itu di restoran tempat aku kerja Ya. di bareng Kak Reza ya. Ya. Gitu. Nah terus Kak, jadi udah jadi chef itu berapa tahun? Chef yang benar-benar megang chef ya, bukan yang Yang megangnya ya sekarang 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. udah 5 tahun. Entar lu, 6 tahun yang lalu. Udah 6 tahun guys, 6 jadi tahun chef lalu. di Jadi Belanda. megang beneran ya. Jadi megang yang semua dari A sampai Z gua pegang tuh udah 6 tahunan. Gila hebat banget ya, tapi yang aku nih, pengalaman aku kerja sama Kak Reza jadi chef ya. Dia tuh orangnya tegas banget guys di dapur dan kerjanya harus cepat. Harus cepat. Cepat Nanda, ini ayo gini. Harus Ini gitu udah kan? belum, ini udah belum, Iya. ini udah belum gitu Jadi kita memang mesti cepat kalau di dapur. Jadi karena orang kan nggak mau tahu pekerjaan lu seberapa banyak. Yang Iya. penting gue datang, gue pesen, gue mau makan gitu. Iya, karena orang mulai lapar ya, Lapar apalagi gitu. Terus tiba-tiba masa mau nunggu setengah jam buat makan doang gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau kerja sama gue mesti servis itu nomor 1 ya. Jadi makanya gue bilang sampai sekarang juga yang kerja sama gue sebenarnya itu nggak apa sih bahasa Indonesianya, pemarah, bukan pemarah sih. apa dong kayak Gue tuh tegas ya orangnya, galak ya tuh. galak. Gue galak ya orangnya. Ya awal-awal sih kita pikir galak Kak gitu, tapi lama-lama gue tahu maksud tujuan lu gitu. Kak, satu pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Kan udah jadi chef 6 tahun nih. Ya. Spesialisasi makanan apa yang paling kayak spesial banget nih, pokoknya khas gue banget nih di dapur gitu. Makan apa yang ayo. Kalau ditanya ya itu masakan. Gue kayaknya megang semua deh, Nda. Dapur kan Indonesia tuh kan Gua dari kayaknya Sabang sampai Merauke Gue gitu. kayaknya balado deh, Nda. Di balado deh, Nda. Di balado, pokoknya pegang banget di baladonya Di gue balado gitu, Oh. di balado. Kayaknya di sana dia yang megang banget gue nya. Walaupun kan orang Belanda kan jarang suka pedas sebenarnya, Tapi ya bener, orang Belanda jangan itu ya, gue yang bikin balado aja, gue nyicipnya sampai yang batuk-batuk kalau lagi masak ya. Iya. Tapi orang Belanda tuh ngejar gitu, enggak pengen semuanya pengen di balado, di mana balado, di balado. jadi itu juga spesialisasinya gitu. Jadi Iya. orang Jadi orang justru makan ke gue karena baladonya, oke. sama sate sausnya. Oke. Yang jual gado-gado banyak loh ya. Iya, Harga 6 euro ada, harga 7 euro ada, harga kita 12 euro gado-gado, Iya, gado-gado doang ya. Iya. Tapi kenapa mereka ngejar yang 12 euro? Karena katanya belum pernah makan kata mereka ya, Iya. belum pernah makan saus gado-gado seenak masakan kamu katanya gitu. Oke, jadi poinnya adalah balado sama sate saus. Sate sausnya. Sate saus itu bumbu kacang, guys. Ya, bumbu kacang gitu. Bumbu kacang gado-gado. Iya. Berarti next vlog kalau setuju, guys, di bawah taruh komennya. Kita bakalan bikin vlog bareng bikin balado
sama Bener, saus bener. kacangnya Bener. Kareza gimana Gua nih? Gue tunjukin, bener. Ini bener. spesial favorit banget restoran di Iya. Belanda di Utrecht ya. Iya, bener itu. Itu Oke. dicari banget ya. Oke, Bener. berarti kita masih punya utang nih guys. Siap-siap. Sama 100.000 subscriber nanti ya. Ya, sama 100.000 subscriber. Oke guys, kamu harus subscribe yang teman-teman kamu, keluarga kamu yang belum subscribe, karena kalau udah 100.000 subscribers, Inces Bolang bakalan bikin tumpeng di endorse Dia sama endorse sama gue. Kareza. Gue yang endorse. Dan sebelum Januari gue masih subscriber gue masih berapa enggak? Udah harus 1.000. Pokoknya dia lagi ngejar 1.000 subscriber pertama guys. Kamu harus subscribe please Ya, banget. Reza in Holland. Reza in Holland. Aku udah bilang Kak ganti pakai chef karena dia bener-bener chef guys. So, thanks for watching. Nantikan vlog kita selanjutnya. Ya. Dadah, Tonsil.